Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi di pagi ini dengan saya Dasar untuk kita mengikuti pelajaran kembali. Walaupun masih dalam masa pandemi seperti sekarang ini, semoga semuanya pada sehat di rumah karena kita sekarang masih tetap pelajaran daring. Sebelum kita mulai, monggo Mas Hasan sebagai ketua kelas dipimpin untuk doa dulu. Ya Pak. Baik teman-teman, untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Semoga pelajaran pagi hari ini bisa kita serap dengan baik ilmunya dan bermanfaat sampai dengan pelajaran nanti berakhir dan untuk seterusnya. Amin. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mas Hasan. Untuk hari ini kita akan mempelajari yaitu materi lanjutan dari materi kemarin. Setelah kita kemarin membahas dasar-dasar, sekarang kita membahas materi tentang menggunakan alat ukur mekanik presisi. Nah, sudah join semua ini ya? Karena biasanya kita kan banyak yang ya. Oke, terima kasih. Silakan bagi yang daerahnya atau rumahnya sinyalnya kurang nanti bisa berpindah dulu, tapi ingat jika keluar rumah kita tetap harus menerapkan protokol kesehatan. Oke, kita masuk ke materi yaitu menggunakan alat ukur mekanik presisi. Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu yang pertama adalah memahami, yang kedua adalah menggunakan. Jadi selain nanti kita akan memahami, kita juga harus bisa menggunakan. Kenapa? Alat ukur, terutama alat ukur mekanik presisi adalah nyawa atau mungkin senjata bagi operator kita di teknik pemesinan. Oke. Tujuan pembelajaran untuk pertemuan hari ini adalah setelah menggali informasi dari materi dan video dari YouTube, nanti diharapkan kalian sebagai peserta didik mampu memilih mekanik presisi, alat mekanik presisi yang sesuai, juga nanti mampu menggunakan alat ukur mekanik presisi. Dalam pertemuan kali ini yang kita bahas adalah jangka sorong, sesuai dengan prosedur yang benar. Kita mulai, coba perhatikan dulu video berikut ini. Ini adalah handle untuk pemutar mesin. Nanti bisa kalian lihat permasalahan apa yang ada di sini. Oke, itu tadi ada sebuah video permasalahan. Ini hasil kerja dari kakak kelas kalian tahun kemarin yang nantinya jangan sampai kalian pada saat praktek itu melakukan hal yang sama. Nah, jadi hal seperti pada di video. Nah, nanti akan bisa kita temukan jawabannya pada materi. Kita akan pelajari materi berikut ini agar tidak terjadi permasalahan seperti pada video. Oke. Apa itu alat ukur mekanik presisi? Coba Mas Ilham coba dibacakan dulu. Alat mekanik presisi itu apa? Alat yang digunakan untuk memperoleh ukuran suatu benda dan digunakan secara mekanik, baik putar atau geser, yang memiliki tingkat ketelitian 0,001 mm. Itu Pak. Ya, jadi mekanik presisi adalah alat ukur yang sangat teliti. Gampangannya seperti itu.
ya. Nantinya karena dalam proses pemesinan kita memerlukan ketelitian yang sangat tinggi. Oke, kemudian alat ukur yang akan kita pelajari beberapa pertemuan mendatang. Yang pertama adalah jangka sorong, yang kedua adalah mikrometer, yang ketiga adalah head gauge, yang keempat adalah dial indikator. Ya, untuk pertemuan kali ini kita akan fokus pada jangka sorong terlebih dahulu. Oke, ini ada macam-macam alat ukur mekanik presisi. Coba saya pengen tanya sama Mas Hasbi. Oke, yang atas nih yang saya tunjuk ini, kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Ya, ini kira-kira namanya apa, Mas Hasbi? Tadi kan ada jangka sorong, ada mikrometer, ada dial indikator, ada head gauge. Yang atas ini namanya apa? Ini dua sama ini dua. Saya Pak Guru. Oh, Mas Hasan, oke. Mas Hasbi belum bisa. Itu jangka sorong digital ya Pak Guru. Oh ya, oke. Kita tampung dulu ya. Oke, kemudian coba Mas Ilham, yang ini apa namanya? Kelihatan ya? Iya, kelihatan Pak. Itu mikrometer luar Pak. Oke. Kemudian kalau yang bulat-bulat ini, Mas Bambang? Itu dial indikator. Oke, good ya. Nah, jelas yang terakhir, yang paling tinggi, karena tinggal satu, pasti namanya adalah head gauge. Itu ya. Oke, kemudian lanjut. Nah, ini adalah beberapa gambaran cara penggunaan untuk alat ukur mekanik presisi. Tadi yang atas itu yang Mas Hasan jawab, contoh penggunaannya seperti ini, sebelah kiri atas. Kemudian yang Mas Ilham tadi katakan mikrometer, ya, mikrometer ini cara penggunaannya. Yang Mas Bambang tadi jawab sebagai dial indikator, ini cara penggunaannya. Nanti kita bahas pada pertemuan mendatang, termasuk yang head gauge ini. Oke, sekarang kita fokus pada jangka sorong. Oke, dari mana sih asal jangka sorong itu? Mungkin yang kita kenalkan penggaris begitu ya, mistar atau apa namanya itu, meteran begitu. Oke. Jangka sorong atau vernier caliper itu berasal dari temuan seorang matematikawan dari Perancis. Nah, karena namanya Pierre Vernier, jadi ya namanya. Jadi pengukur vernier, pengukur punyanya Vernier atau dalam bahasa Inggrisnya ya kaliper itu kan pengukur ya. Pengukur punyanya Vernier, jadi Vernier caliper gitu. Ini sedikit tentang asal usulnya. Lanjut. Oke lah, ini bagian-bagiannya. Tadi Mas Hasan sudah menjawab, ini contoh bentuk jangka sorong. Nah, ini bagian-bagiannya. Bisa dilihat ya? Bisa, Pak. Mas Hasbi bisa perhatikan, coba. Siapa? Sama temannya. Ya, Pak. Oke, bagian-bagian itu mempunyai fungsi masing-masing. Nah, tadi ini contoh, ada benda yang diukur di sini lah. Ini untuk mengukur diameter luar. Jadi jangka sorong itu mempunyai ketelitian tinggi untuk mengukur diameter luar misalnya. Oke, ada baut, ada rahang atas, rahang bawah, ada skala utama, skala nonius. Nah, yang paling penting nanti itu ada pada pembacaan skala utama dan noniusnya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah contoh penggunaannya. Yang sebelah kiri atas itu adalah untuk mengukur diameter luar. Ya. Coba kalau menurut Mas Andi, yang sebelah kanan sendiri itu buat mengukur apa itu? Dalam, Pak. Lubang yang di dalam. Oke. Diameter dalam, Pak.
Oke, bagus, bagus. Suaranya jelas ini, berarti sinyalnya tempatnya Mas Andi bagus ini, ya. Ya. Oke, kemudian Mas Bambang lagi nih, Mas Bambang lagi kayaknya ngantuk ini. Yang sebelah bawah itu, bawah sendiri itu, Mas Bambang, itu untuk apa itu? Untuk mengukur kedalaman lubang, Pak. Nah, untung bisa menjawab, ya. Jangan ngantuk ya, Mas Bambang ya. Iya, Pak. Oke, jangan begadang kalau malam. Oke, lanjut. Itu tadi adalah kegunaan jangka sorong. Kemudian, nah ini yang terpenting. Karena sudah bisa menggunakan jangka sorong untuk mengukur diameter luar, diameter dalam, sama dalamnya lubang, tapi tidak bisa membacanya, ya nanti sama saja. Begitu ya. Oke, sekarang ada yang bisa membaca ini? Kita kan belum pernah mempelajari ini. Mungkin atau di rumah ada yang punya bengkel, bapaknya pernah ya punya, sering pakai begitu. Pak Mas Hasan? Ya, ya Pak Guru Bisa. sebentar. Baca dulu Pak Guru. Oke. 27,3 ya? 2,73 ya Pak. Berapa? Wah, Mas Hasan sinyalnya putus-putus. Oh iya, 2,73. 2,73. Oke, ini Mas Andi, Ya, Mas Andi sama Mas Hasan. 2,73. Mas Andi dulu ya. 2, Oke, kita tampung dulu. 2,73 ya Mas Andi ya. Kalau Mas Ya, Hasan Pak. berapa Mas Hasan? sama. Oke, Sama Pak sama. Guru. Tos. 2,73. Sip ini. Berarti ini sudah pernah pakai di rumah, kan belum pernah dipelajari di sekolah. Mungkin bapaknya punya bengkel ini di rumah ya. Oke. Bagi yang lain mungkin ada yang belum tahu cara pembacaannya. Nah, berikut kenapa bisa dibaca 2,73. Oke. Kita lihat langkah-langkah pembacaannya. Oke, hasil pengukuran ya, itu kita pertama kali adalah lihat yang sebelah kiri dulu ini ya. Di situ ada, bisa kalian baca, ada 2 cm, terus ada angka 0 yang pada skala nonius. Ya, kita baca itu adalah skala utama yang berada di depan angka 0 skala nonius. Kalau ini sudah angka 2, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, yang di depan angka 0 kan 7. Bisa kita katakan hasil ukuran pertama adalah 2,7 cm. Nah, kemudian untuk skala noniusnya, cara membacanya adalah pada halaman selanjutnya atau bagian kanan itu. Setelah ketemu 2,7, kita cari skala nonius yang lurus dengan salah satu strip di skala utama. Nah, di skala utama itu bebas, nggak harus angka berapa gitu, enggak. Yang penting lurus begitu ya. Nah, di sini yang lurus adalah strip ke-6 dari skala nonius. Oh, berarti tadi ada kesalahan sedikit pembacaan. Tadi Mas Hasan 2,73. Kalau Mas Andi Sama, Pak. lah ini Sama. karena ada sedikit apa namanya ya kemepetan. Jadi antara angka 3 dan angka 6 itu hampir sama lurusnya. Nah, kalau di sini angka 6, tadi mungkin karena kesalahan membaca, Mas Andi dan Mas Hasan menjawab 2,73. Nah, kalau di sini 2,76 karena yang lurus adalah angka 6. Itu bisa dipahami ya? Ya Pak. Bisa, Pak. Ya, enggak salah karena memang tadi Mas Andi sama Mas Hasan ya kelihatannya angka strip nomor 3 itu lurus. Jadi kita harus lebih teliti lagi. Begitu. Oke, lanjut. Sedikit. Gimana?
Sepertinya berhimpit tadi Pak, yang 3. Iya, makanya kita harus lebih teliti lagi gitu ya. Oke, sekarang Mas Ilham ini yang ranking 1 ini. Tadi sudah tahu urutan pembacaannya, sekarang coba Mas Ilham jawab yang ini. Ya, Pak. Itu 37,4 berapa ya, Pak? Itu, Pak, kurang jelas, Pak. Yang Oke. lurus. Ini yang warnanya beda ini. 48, Pak. 48, berarti 37,48. Oke. Kalau Hasbi berapa? Ya, Pak. Nah, kalau saya 30,55, Pak. Oke, ketambung. Jadi Mas Ilham 37,48, Mas Hasbi 37,55. Coba Mas Bambang sekarang berapa? Mungkin berbeda. Ini nggak ada yang salah, ada yang benar ini. Ya, saya sama dengan Mas Hasbi. Loh, nggak boleh kayak gitu, masa sama? Jawabannya berapa? Ya, kan penglihatannya sama, 37,55. Oke, nah gitu ya, dijawab ya, jangan cuma sama gitu ya. Oke, ya kita baca lagi. Di sini ada angka 30, kemudian kita lihat 0 nonius. Depannya ada berapa strip? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti sudah betul. 37 lah. Komanya berapa? Ini kita lihat ada 0, 2. Berarti ini tengah-tengahnya 1 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini 5 sama 6 separuhnya, berarti 55. Ya, berarti jawaban yang benar adalah 37,55. Ya, itu yang tepat. Oke. Nah, ini di dekat jalan, jadi tempatnya Pak Guru banyak motor. Oke, ini ya tadi untuk Mas Ilham, ya sudah mendekati karena mungkin masih bingung untuk kerancuan ini ya. Kan ini masih angka 4. Jadi mungkin dikiranya ini 4, berapa gitu. Oke, enggak apa-apa. Jadi jawaban yang benar adalah 37,55. Bisa dipahami ya? Ya, Pak Guru. Ya, Bisa, Pak Guru. Pak. Siap, Pak Guru. Kita lanjut. Maaf, ini malah keluar saya. Oke. Nah, sekarang karena sudah paham dengan cara penggunaan jangka sorong dan tadi beberapa informasi tentang jenis-jenis alat ukur mekanik presisi, sekarang tugas kalian yang pertama adalah mencari informasi tentang jenis-jenis alat ukur mekanik presisi. Tadi ya ada di slide atas, silakan kalian cari di internet atau mungkin di modul yang sudah Pak Guru berikan kemarin. Yang kedua, yang B tugasnya adalah carilah informasi tentang fungsi dari masing-masing alat ukur presisi yang sudah kalian temukan tadi. Nah, yang ketiga, carilah informasi mengenai materi di modul internet atau video atau yang lain boleh. Itu hubungannya memahami alat ukur. Ini kan kalian mempelajari alat ukur di sini ya untuk pertemuan ini itu dengan kegiatan praktek besok. Karena kelas 11 nanti kamu akan praktek dan akan selalu menggunakan alat ukur mekanik presisi. Nanti cari hubungannya gitu ya. Oke, itu untuk tugas yang harus kamu kerjakan. Kemudian ada satu lagi yaitu karena kita kan sedang daring ini. Mungkin ada yang di rumah enggak punya jangka sorong, enggak, terus saya nanti nilainya bagaimana Pak Guru? Kan enggak bisa. Kan kalian harus sudah benar-benar menguasai lah. Agar bisa Pak Guru menilai kemampuan kalian dalam menggunakan jangka sorong, silakan download aplikasi di bawah ini. Pakai HP Android kalian, nanti klik saja link, nanti Pak Guru bagikan di WA ya. Itu linknya, nanti kalian akan mendownload aplikasi, yaitu untuk
namanya kalau enggak salah itu Metric Vernier Caliper Learning Tool. Ya. Ya, Pak. Nah, itu aplikasinya seperti apa? Itu enggak gede, Mas, ya. Itu hanya 2,2 MB, nanti bisa kalian download, kemudian nanti itu digunakan untuk melaksanakan tes kemampuannya, keterampilan kalian dalam menggunakan jangka sorong. Sebentar, saya share dulu ya contoh aplikasinya. Oke, yang ini saya stop dulu ya. Oke, saya yang pakai HP saya share dulu. Oke. Yang satu sudah keluar belum HP-nya Pak Guru itu? Sudah ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Oh, sudah. Sudah Ini ini. Sudah, Pak aplikasinya. Guru. Nah, ini aplikasinya. Oh, ya, Pak. Ya, Pak Guru. Loh, aduh ini ketutupan hijau-hijau ini. Oke. Ini aplikasinya untuk mengikuti tes menggunakan jangka sorong. Nah, ini ada. Nah, sudah. Nah, ini akan jalan secara otomatis dan nanti akan random. Jadi setiap anak nanti akan berbeda. Nah, itu sudah bisa kalian lihat di situ ada panah merah dan panah warna biru. Nah, itu yang lurus. Nah, nanti menjawabnya bagaimana? Kalian klik pada ini yang titik 9 di sebelah kanan itu, di bawah gambar jangka sorong. Klik, ya. Kemudian isikan jawaban pengukuran kalian. Misal, ini Pak Guru asal ya ngisinya ya, 24,78 misalnya. Ya. Kemudian klik OK. Oh, bisa dilihat di situ you misread it. Berarti salah pembacaan. Gitu ya. Nah, nanti kalau jawabannya benar, kalian menjawab 30,2 itu yang ada di layar, itu tulisannya nanti akan well done begitu. Bacanya gimana? Well done ya gitu ya, well done. Jadi itu cara pembacaannya. Ya, nanti tesnya seperti itu. Nah, nanti kalian lakukan untuk pengetesan ini adalah 5 kali pengetesan. Oke, saya pindah lagi untuk share screen-nya ke yang laptop lagi. Mohon maaf ini bulat-bulat bolak-balik. Oke. Belum masuk ya yang di laptop ya? Belum, Pak Guru. Belum Pak, proses Pak. Ya, mohon maaf ini sinyalnya lag juga di tempat Pak Guru. Oke, itu sudah mulai tampil sedikit-sedikit. Oke, sudah. F5 dulu. Ini sudah tadi. Sudah. Nah, tadi sudah sampai di sini, kalian sudah mendownload, nanti diharapkan segera mendownload ya. Karena aplikasinya kecil, jadi kayaknya nggak memberatkan gitu ya. Nah, ini cara penggunaannya tadi yang Pak Guru jelaskan. Kemudian screenshot hasil pekerjaanmu ya. Kemudian nanti di-upload di Google Form yang nanti Pak Guru bagikan linknya ya. Oke. Ya, Pak. Tugasnya dikerjakan ya. Pak Guru kasih waktu 15 menit. Pak Guru tunggu, nanti silakan. Ya, kalian boleh berdiskusi, tapi ini sebenarnya kan individu ya. Kalau kalian sedang dekat dengan teman, boleh berdiskusi. Kalau di rumah ya silakan bisa googling sendiri atau cari materi di internet, gitu ya. Oke. Ya, Pak. Berarti 5 kali kita uji coba itu, Pak. Iya, harus di-download, nanti di screenshot hasil tesnya 5 kali, karena di Google Form itu 5 kali, soalnya ada
ada kolomnya ada 5 gitu ya. Ya. Nanti di Ya, situ Pak. bisa ketahuan yang sudah paham siapa, yang belum paham siapa untuk penggunaannya. Oke, silakan dikerjakan, Pak Guru tunggu. Ya, Pak. Oke, sudah selesai ya? Sudah, Pak. Oke, Berapa? sudah selesai. Nah, informasi tadi, yang tugas tadi, coba kalian sambil dibaca. Sambil dibaca tadi hasil browsingnya di internet. Nah, sekarang jenis-jenisnya apa saja? Coba Mas Ilham. Yang pertama itu Ya, mikrometer. Terus tangga sorong itu, Pak. oke ya, itu yang tadi ditemukan ya. Ya, silakan, itu tadi kan sudah diupload ya, nanti Pak Guru nilai ya. Kemudian yang nomor B, yang nomor 2, Mas Bambang, coba fungsinya untuk apa? Dari alat ukur yang tadi sudah ditemukan, coba Mas Bambang. Untuk mengukur diameter luar. Oke, ya. Itu jawaban itu sudah diupload ya. Ya, nanti tinggal Pak Guru nilai ya, lewat Google Form-nya atau Google Classroom tadi ya. Kemudian yang terakhir ini, coba bisa dicari, diambil hipotesisnya. Apa hubungan antara memahami alat ukur presisi dengan praktek kerja pemesinan? Permasalahannya tadi ada di video yang di depan. Coba Mas Hasan. Halo Mas Hasan, sinyalnya adakah? Ya, Pak Guru. Mohon ulangi pertanyaannya, Pak Guru. Nah ya, hubungannya antara memahami cara penggunaan alat ukur mekanik dengan kegiatan praktek pemesinan seperti membubut, mengefresh, mengebor, menggerinda, dan lain-lain. Apa itu hubungannya? Tadi diambil dari video yang tadi. Untuk mencari kepresisian, Pak Guru. Jadi nanti ukurannya tidak akan meleset. Oke, ya. Tadi kan kita lihat di video tadi itu ada beberapa poros, di salah satu lubang untuk handle-nya bisa masuk semua, tapi yang salah satunya tidak bisa masuk, berarti kan ada kesalahan dalam pengukuran, ya kan? Nah, jadi itu sebenarnya hubungannya ya, yang mau kita cari di situ hubungannya. Jadi bisa kita simpulkan di sini. Nah, yang gede ini, dengan memahami penggunaan alat ukur mekanik presisi, peserta didik dapat terhindar dari permasalahan yang muncul pada video di atas, yaitu kesalahan dalam membuat ukur atau mengukur benda kerja. Jadi nanti pada saat membuat tidak akan salah begitu. Kalau kita nggak tahu penggunaannya, ya kita nggak bisa mengukur sudah sesuai atau belum, yang sesuai di gambar kerja begitu ya. Kalau yang ini tadi sudah dijawab, alat ukur mekanik presisi jenisnya tadi ada jangka sorong, mikrometer, HG, indikator, ya itu sudah betul tadi Mas Ilham. Kemudian Mas Bambang fungsinya tadi yaitu untuk mengukur diameter luar, diameter dalam, kemudian kedalaman gitu ya, mengukur tinggi, keolengan poros. Sudah tepat sekali jawaban dari Mas Bambang tadi. Oke, ini kesimpulannya. Kemudian setelah memahami permasalahan dan diagnosisnya tadi, video tadi, kalian tahu ya, salah mengukur jadi bendanya nggak bisa kepake gitu kan. Nah itu jangan sampai. Oke, silakan nanti bagi yang belum mengupload tadi tugasnya, Pak Guru tunggu sampai nanti jam 4 sore. Kalau enggak ada sinyal bisa pindah tempat yang lain untuk mencari sinyal dan mengerjakan. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan pada materi mikrometer ya. Untuk jangka sorong sudah paham ya?
Ya Pak. Ya Pak. Oke, terima kasih. Karena sudah selesai, silakan Mas Ilham sekarang untuk menutup doa ya, gantian. Ya Pak, ya. Mari teman-teman, sebelum kegiatan pembelajaran ini kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Oke, sekian untuk hari ini. Semoga ada manfaatnya dan jaga selalu kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.